Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam etika bisnis kali ini, kami akan membahas bagaimana etika bisnis Islam mengelompokkan bahwa suatu bisnis itu haram atau halal, yang terdiri dari Agni, Lia, Rada Fajar, Siti Arapatilah, dan juga Winda Dewi Astuti. Selanjutnya, dalam kelompok 5 ini, tanggung jawab apa sih bisnis halal dalam konsep etika Islam? Selanjutnya akan dibahas oleh Lia. Pada dasarnya konsep etika Islam tidaklah stagnan, akan tetapi cenderung dinamis dan kontekstual. Selain itu, etika Islam yang bersumber dari ajaran syariah juga memiliki dasar hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, dasar filosofi dari etika Islam yakni konsepsi manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan konsepsi ini, meniscayakan setiap manusia akan bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya, dan karenanya akan mendorong manusia untuk berperilaku secara etis dalam setiap kehidupannya. Namun dasar filosofis tersebut tidak cukup untuk menjelaskan kenapa manusia harus berperilaku etis. Dengan hanya menyatakan bahwa manusia bertanggung jawab terhadap perbuatannya, sebagaimana yang diketahui bahwa kata Islam berasal dari akar kata salamah yang berarti selamat. Itu berarti selain Islam memiliki konsepsi tentang khalifah, Islam juga punya doktrin teologis dan theo sama dengan tujuan, logos sama dengan diskursus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agni. Baik, selanjutnya adalah dalam kajian psikologi, seperti yang dijelaskan oleh Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi, ada 3 model kepatuhan, yaitu kepatuhan karena adanya aturan, seperti patuhnya bawahan terhadap bosnya. Kedua, kepatuhan karena adanya kesadaran bahwa ada manfaat ketika dia patuh, seperti patuhnya seorang pasien kepada dokter yang menyarankan untuk minum obat meskipun dia tidak suka. Akan tetapi pasien tersebut sadar bahwa obat tersebut bermanfaat untuk kesehatannya. Yang ketiga, kepatuhannya yang bersifat internalisasi, yaitu kepatuhan karena adanya kesempurnaan di dalamnya. Seperti patuhnya seseorang fans terhadap idolanya, sehingga fans tersebut tidak hanya ingin meniru idolanya, tapi juga ingin menjadi idolanya. Model kepatuhan yang ketigalah diharapkan bahwa manusia tidak hanya melihat etika sebagai kepatuhan karena adanya manfaat, tapi memang melihat etika tersebut sebagai kesempurnaan hidupnya. Terakhir, kemungkinan mendorong kerja sama corporate social responsibility. Setiap perusahaan dengan lembaga sertifikasi dan regulasi halal untuk mendorong terwujudnya model bisnis yang berlandaskan etika Islam. Ini adalah usulan yang cukup inovatif. Untuk itu perlu kiranya ada penelitian lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya integrasi kedua pihak tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Arapatilah. Keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan akan konsumsi halal membuat pemasok dan produsen menyesuaikan produk yang ditawarkan dengan standar halal dalam Islam. Sertifikasi halal sebagai sistem jaminan kualitas yang menyeluruh dapat digunakan untuk memenangkan persaingan pasar dengan memenuhi kebutuhan konsumen yang terjamin kehalalannya. Masih sedikitnya pasokan produk yang terjamin tingkat kehalalannya menjadikan peluang pasar halal yang masih sangat terbuka lebar yang dapat dimanfaatkan oleh industri kecil maupun industri besar. Dengan kata lain, produk yang sudah bersertifikat halal akan lebih mudah untuk memasuki pasar internasional yang makin akomodatif dengan nilai-nilai yang diyakini umat Islam. Jika selama ini halal di Indonesia selalu ditanggapi dengan sentimen hegemoni agama, maka melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru
kepada seluruh pemanfaat jasa dan barang yang selama ini berbeda pemahaman mengenai kebijakan halal dan akhirnya memberikan kesadaran kepada mereka bahwa sertifikasi halal tidak akan merugikan agama lain, bahkan dapat memberikan jaminan agar produk mereka dapat diterima dengan mudah oleh konsumen muslim di seluruh dunia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Winda. Kemudian ada wilayah halal dan haram dalam bisnis. Pertama, itu ada produk Anda halal. Kewajiban menjaga hukum halal haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online. Mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis, sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas sesuatu kaum untuk memakan sesuatu, maka ia mengharamkan pula hasil penjualannya. Boleh jadi ketika berniaga secara online, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tapi Anda pasti menyadari bahwa Allah Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram perniagaan Anda. Kemudian yang kedua ada kejelasan status. Di antara poin penting yang harus Anda perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status Anda. Apakah sebagai pemilik atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang, ataukah Anda hanya menawarkan jasa pengadaan barang dan atas jasa ini Anda mensyaratkan imbalan tertentu, ataukah juga sekedar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang Anda tawarkan. Materi selanjutnya dibacakan oleh Rada Fajar. Example atau contoh, konsumen muslim yang membeli produk makanan yang saat ini terdapat dalam marketplace. Tetapi setelah ditelusuri, ternyata warung atau merchant yang menjual makanan tersebut adalah warung non-muslim, yang juga menyediakan menu non-halal dan belum adanya pengawasan terhadap kehalalan produk yang dijual. Sehingga status halal pada produk yang dijual tidak bisa dijamin. Contoh yang kedua, atau pemanfaatan game online yang berbayar saat ini mengarah ke praktek perjudian online. Jika difungsikan untuk praktek perjudian, maka pastinya hukum haram. Memang hukum asalnya halal, tetapi ketika mengandung unsur garar, maka benar-benar bisa menjadi haram dan harus dihindari umat Islam. Itulah hasil dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.